Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran Al-Quran Hadis tingkat Madrasah Aliyah kelas 11 tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruang kelas yang kita cintai pada pagi hari ini. Dan sebelumnya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Ibu, Baik, silahkan lihat. sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Riyad Febrianti, Bu. Muhammad Alfan. Alfa kemana dia? Ada kabar, Bu. Oh, Tidur, Bu. berarti Alfa ya. Putri Puspadewi, Hadir, Bu. Andi Saputra, Sakit, Bu. berarti sakit. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu minggu sebelumnya kita telah membahas bab 4. Sekarang kita masuk kepada bab 5, yaitu coba anak-anak ibu perhatikan yang di depan, yaitu hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan, yaitu terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula tafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang mana artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, di sini kita ketahui bahwa yaitu menuntut ilmu itu sangatlah penting, terutama yaitu ilmu agama. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman dan memahamkan orang-orang kepada agama, di mana supaya mereka itu mengetahui hukum-hukum agama yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Nah, yang selanjutnya dalilnya yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila syuru fansuru yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya yaitu,
wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Nah, penjelasan dari ayat Al-Mujadalah ayat 11 itu, yaitu di mana yang terkandung dalam ayat itu, yaitu yang pertama adalah etika dalam majelis, yaitu bahwa ketika dalam suatu majelis hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi orang yang baru datang. Jadi dapat dipahami bahwasanya sebagai orang yang beriman, kita harus melapangkan hati demi saudara kita yang lain. Dan yang kedua yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah, yaitu manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan pasti dia menunjukkan sikap arif dan bijaksana. Iman dan ilmu membuat orang itu menjadi mantap dan agung. Jadi ayat ini membagi orang yang beriman ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama bukan sekedar beriman dan beramal soleh. Yang kedua beriman dan beramal soleh serta memiliki pengetahuan. Jadi antara iman dan ilmu itu harus selaras dan seimbang ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya yaitu hadis yang ketiga, yaitu yang mana Anasi Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yaitu dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu, tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil. Mereka dikenai beban atau taklif untuk mencapainya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama. Bahkan dia adalah jihad di jalan Allah, terutama pada saat sekarang ini ya anak-anak ibu. Jadi kesimpulannya yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat 122, yang mana yang pertama itu kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu khususnya agama, yaitu selanjutnya anjuran tegas untuk kaum muslim agar sebagian dari mereka mengajarkan dan memperdalam agama. Yang selanjutnya yaitu pentingnya mencari ilmu dan mengamalkannya. Dan pada Quran surah Al-Mujadalah juga dapat disimpulkan, yaitu yang pertama perintah untuk beretika
dalam menghadiri suatu majelis ilmu. Dan yang kedua yaitu keutamaan orang yang beriman dan berilmu atas yang lain. Serta dari hadis kita juga dapat simpulkan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, baik tua ataupun muda, tanpa terkecuali. Jadi, apakah anak-anak ibu sudah bisa memahami dari apa yang telah ibu jelaskan di depan tadi? Bisa, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, coba anak-anak ibu, siapa yang bisa membacakan salah satu ayat dari yang ibu bacakan tadi? Kalau siapa bisa, nanti di akhir pembelajaran ibu kasih reward. Baik, kepada Riyad, coba silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan yang antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali? Baiklah, terima kasih untuk Riyad yang telah membaca ayat tadi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang mengenai ilmu pengetahuan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan kasih tugas, yaitu coba buka buku paketnya halaman 72. Iya, Bu. Dan tugas itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan untuk minggu depan, dan sekalian dihafal hadis atau dalilnya. Pilih salah satu dari Quran, surah At-Taubah atau Al-Mujadalah, dan minggu depan Ibu ambil sebagai nilai UH. Dan mari kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa untuk minggu depan ya anak-anak ibu semuanya. Iya, Ibu.